Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga rahmat dan kasih sayangnya senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Naila Olavina dengan NIM akhir 221, mahasiswa semester 7 di Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Keislaman, Program Studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai materi-materi yang akan kita lalui bersama selama satu semester, tepatnya dalam mata kuliah Peramalan Bisnis. Terdapat 9 pembahasan materi yang akan kita lalui bersama selama satu semester ke depan, yaitu yang pertama linear programming, yang kedua transportation method, dan yang ketiga regression forecasting, yang keempat game theory, dan yang kelima location theory, yang keenam Hungaria method, yang ketujuh Gueyung theory, yang kedelapan network analysis forecasting, dan yang terakhir yaitu exponential analysis. Baiklah, saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai satu persatu materi dari 9 materi yang akan kita lalui nantinya. Yang pertama yaitu linear programming. Linear programming ini merupakan suatu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan hasil dari suatu fungsi tujuan dengan memaksimalkan atau meminimalkan suatu variabel di bawah serangkaian batasan atau kendala yang berbentuk linier. Materi yang kedua yaitu transportation method, yang mana merupakan salah satu teknik dalam pemrograman linier yang digunakan untuk menyelesaikan masalah distribusi atau pengiriman barang dari beberapa sumber, misalnya pabrik atau dari gudang, ke beberapa tujuan, misal ke toko atau kepada pelanggan secara langsung dengan biaya minimal. Pembahasan yang ketiga yaitu materi regression forecasting, yang mana merupakan metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai masa depan dari suatu variabel bergantung atau biasa dikenal dengan independent variable berdasarkan hubungan linier antara variabel tersebut dengan satu atau lebih variabel independen atau biasa yang dikenal dengan independent variable. Materi yang keempat yaitu game theory. Game teori ini merupakan cabang dari matematika terapan yang digunakan untuk menganalisis situasi di mana beberapa pihak itu disebut pemain yang membuat keputusan strategis yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Materi yang kelima yaitu location theory. Location theory ini merupakan pendekatan analitis yang digunakan untuk memahami dan menentukan lokasi terbaik untuk menjalankan aktivitas bisnis yang sedang dilaksanakan, seperti mendirikan pabrik, membuka cabang retail, atau memilih lokasi distribusi dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan dan efisiensi operasional bisnis tersebut. Materi pembahasan yang keenam yaitu Hungarian method, yang mana Hungarian method ini merupakan algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan atau yang disebut dengan assignment problem dalam matematika, di mana tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan biaya atau memaksimalkan efisiensi dalam mengalokasikan sejumlah sumber daya atau tugas ke sejumlah agen atau pekerja. Dan materi pembahasan yang ke-7 yaitu Gueyung theory. Gueyung theory ini merupakan cabang dari teori
probabilitas dan matematika terapan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami antrian atau barisan yang terjadi ketika permintaan untuk suatu layanan melebihi kapasitas layanan yang tersedia pada saat tertentu. Pembahasan yang ke-8 yaitu Network Analysis Forecasting, merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi perilaku atau kinerja suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait atau terhubung dalam suatu jaringan. Pembahasan materi yang terakhir yaitu Exponential Analysis, merupakan metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai-nilai masa depan berdasarkan pada data historis yang menunjukkan pertumbuhan atau penurunan yang berkelanjutan. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi merupakan ke-9 materi pembahasan yang akan kita lalui bersama selama 1 semester ke depan. Demikian, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.